Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM 2455 Di sini saya akan menjelaskan artikel data spasial dan non spasial. Di sini saya mengambil judul resminya dari Teknogis. Oke, lanjut saja di bawahnya. Sistem informasi geografis SIG adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, manipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan non spasial. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut, perbedaannya, serta perannya dalam kegiatan SIG. Apa itu SIG dalam data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan, mulai seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk satu data vektor terbagi menjadi 3 titik point, digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, dan sumur. Yang kedua, garis line digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Yang ketiga, poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Yang kedua, data raster berbentuk grid atau pixel, yang setiap pixelnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial terbagi menjadi 4: citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Apa itu data non spasial? Data non spasial atau sering disebut data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik objek. Contoh data non spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, jenis tanah. Data non spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah. Data spasial. Data non spasial dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Perbedaan utama antara data spasial dan non spasial. Referensi geografis. Data spasial memiliki koordinat atau lokasi di bumi, dan data spasial tidak memiliki referensi lokasi. Format penyimpanan: vektor atau raster. Data non spasial: tabel atau basis data. Fungsi: mewakili bentuk dan lokasi objek, memberikan informasi tambahan. Contoh, peta jalan, citra satelit, nama jalan, jenis tanah. Pentingnya integrasi data spasial dan non spasial SIG. Keunggulan SIG
terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spasial dan non spasial sehingga memberikan informasi yang lebih baik, yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi dan data spasial dan non spasial. 1. Perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk membangun perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana. Data spasial, data mengintegrasikan dengan data non spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non spasial seperti tingkat regenerasi lahan atau data keanekaragaman, yaitu untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan data spasial dapat digabungkan dengan data non spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Tantangan dalam pengelolaan data spasial dan non spasial. Meskipun SIG menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non spasial memiliki tantangan antara lain. 1. Keakuratan data. Data spasial dan non spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan jenis tinggi, terutama dalam mengelola data yang berformat berbeda seperti transfer dan tabel. Yang keempat, standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Mungkin ada kebutuhan jasa pemetaan lidar, pemetaan topografi, jasa pemetaan drone, jasa pemetaan WAF dan pemetaan WAF. Kesimpulannya, dalam kegiatan SIG, data spasial dan non spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, dan spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasi kedua jenis data ini, SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk memberikan mengintegrasi SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saya lagi. Wah, ini kasih lihat